Shalom keluargaku, kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Dan kita juga bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru, di mana kita memasuki bulan November. Hari ini kita akan memulai ibadah doa Rabu kita, biarlah hati kita tetap bersuka cita. Kita akan memulai ibadah kita mengangkat pujian yang berkata di bawah kepak sayapmu, di buku nyanyian nomor 9. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh memasuki bulan yang baru dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah doa Rabu kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua ya Bapa, bahkan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami membuka ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kembali kita menyanyikan pujian kita yang berkata jangan kamu khawatir, di buku nyanyian kita nomor 65. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir,
apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Melalui firman-Nya kita mau menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan di buku nyanyian nomor 100. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan
Salam sehat keluargaku. Terima kasih Kak Sherly sudah memimpin acara Doa Rabu pada saat ini. Keluargaku yang dikasih Tuhan, kira-kira apa yang menjadi respon kita ketika kita mengalami hal yang misalnya tidak baik atau mungkin tidak mengalami secara langsung tetapi mendengar kabar yang kurang baik dari orang-orang yang kita kasihi, misalnya seperti itu. Misalnya ada kabar, oh om saya sakit, atau oh ada keponakan saya dirawat di rumah sakit misalnya. Kira-kira apa yang menjadi respon keluargaku? Bisa jadi kita menjadi panik, bisa jadi kita menjadi khawatir. Seperti yang tadi kita nyanyikan itu, jangan kamu khawatir, tetapi bisa jadi kita menjadi khawatir. Nah, malam hari ini saya akan membagikan satu pengalaman rohani yang menarik sekali, yang ditulis, dibukukan sebagai sebuah semacam success story ya. Ketika ada seorang raja, seorang pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan dan kita bisa meneladaninya nanti. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-14. 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat 2 dan seterusnya. Nanti saya akan membaca tidak urut karena ini perikopnya panjang, satu pasal nanti keluargaku bisa membaca. 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang kedua demikian. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Nah keluargaku, ini ada semacam pembaharuan sejarah pada waktu itu ketika kerajaan Israel, ya, umat pilihan Tuhan pada waktu itu memaksa meminta raja, kemudian diikuti, dan sejarahnya sampai kepada Raja Daud, kemudian Raja Salomo, dan akhirnya setelah itu ada perpecahan kerajaan itu, ada kerajaan utara dan selatan. Ya, selatan Yehuda, utara itu yang akhirnya nanti menjadi cikal bakalnya Samaria. Nah, sejarahnya baik kerajaan utara maupun selatan, sejarahnya raja-raja itu bergantian, tetapi lebih banyak yang meninggalkan Tuhan. Nah, sampai pada Raja Asa, rupanya ada pembaharuan di sana. Tadi ayat yang kedua dikatakan bahwa Asa melakukan apa yang baik, berbeda dengan nenek moyangnya atau raja sebelumnya atau pendahulunya. Apa yang dilakukan oleh Asa ketika dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan? Buktinya adalah Asa hanya mengandalkan satu-satunya Tuhan, Yahweh pada waktu itu. Dia menghancurkan tugu-tugu berhala, dia menghancurkan mezbah-mezbah yang bukan untuk Tuhan. Dia singkirkan semuanya. Ini yang pertama. Kita boleh belajar kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tinggalkan yang lainnya. Kita tidak memerlukan yang namanya tambahan kekuatan. Kita sudah cukup satu Tuhan. Kita tidak perlu aji atau kita tidak perlu jimat atau yang lainnya. Kita hanya memerlukan Tuhan. Singkirkan bukit-bukit persembahan yang bukan untuk Tuhan. Lalu yang kedua yang dilakukan Asa adalah dia memerintahkan bangsanya atau rakyatnya untuk mencari Tuhan yang benar. Ayat yang keempat, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Asa menyadari betul bahwa bangsa itu sudah menyimpang sehingga tidak mencari Tuhan dalam waktu yang cukup lama. Meninggalkan Tuhan, dan ketika dia menjadi raja memerintah, dia memerintahkan rakyatnya kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka. Pertama, Asa hanya mengandalkan satu-satunya Tuhan, yaitu Yahweh. Yang kedua, dia mencarinya dengan cara apa? Ya, kembali menarik kitab dan mempelajarinya. Karena di sana dituliskan mematuhi hukum dan perintahnya. Memerintahkan ahli-ahli kitab untuk menggali kembali dan menyampaikannya dan mematuhi.
Apa hasilnya keluargaku? Alkitab menuliskan ayat yang ke-6, kerajaan itu aman. Aman sampai sekian tahun. Aman. Luar biasa. Itulah yang terjadi. Tetapi jangan kaget bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan bukan berarti terus-menerus jalannya itu lurus, halus, tidak. Apa yang dialami oleh Raja Asa memang dikatakan kerajaannya aman. Tetapi perhatikan ayat yang ke-9, keluargaku. Serah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Setelah mengalami pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan, aman kerajaannya. Tetapi ternyata tetap menghadapi ancaman. Ini juga pelajaran yang ketiga bagi kita. Mari kita membesarkan hati. Supaya ketika kita memegang iman yang benar, kita tidak perlu terkejut dan kaget ketika kita tetap menghadapi persoalan ataupun tantangan. Sekalipun kita sudah menyingkirkan bukit-bukit persembahan, pendupaan yang bukan untuk Tuhan, sekalipun kita mematuhi perintahnya Tuhan, kita percaya pada Tuhan, tapi tidak membuat jalan kita rata terus. Asa mengalaminya. Nah, pelajaran yang keempat yang menarik adalah respon Asa. Ini menarik sekali peperangannya, keluargaku. Nanti dibaca lebih lengkapnya ya. Orang Ethiopia waktu itu kerajaan besarnya ada Ethiopia, bergantian ya Babel atau Persia, bergantian menjajah kerajaan Israel waktu itu. Nah, Ethiopia memang kerajaan besar pada waktu itu. Datang dengan 1.000.000 prajurit mengepung kerajaannya Asa. Dan nanti dibaca berapa yang dimiliki Asa, prajurit yang dimiliki Asa. Bahkan ketika melibatkan suku Benjamin, di total itu hanya 500.000 keluargaku. Asa hanya memiliki 300 sekian ribu. Kemudian meminta bantuannya suku Benjamin 200 sekian. Hanya 500.000. Tanya aja kepada Yona. 1.000.000 lawan 500.000 menang mana? 1.000.000. Di atas kertas siapapun pasti. Belum lagi ditambah 300 berapa tadi? Kereta. Kalah. Ketika mendengar kabar itu. Seperti yang tadi saya tanyakan. Kira-kira apa respon kita? Respon Asa ini menjadi pelajaran yang berikutnya. Perhatikan ayat yang ke-10. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maesa. 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Ayat yang ke-12 hasilnya, keluargaku. Siapa yang berperang? 500.000 pasukannya Asa dan Benjamin. Tetapi Alkitab menuliskan, dan Tuhan memukul kalah. Respon Asa ketika mendengar kabar buruk, mendengar tantangan, mendengar ancaman, dia berseru kepada Tuhan yang benar. Mari kita belajar, keluargaku. Mungkin setiap hari kita akan mendengar kabar yang buruk. Setiap hari kita masih diizinkan Tuhan menghadapi hal yang tidak baik. Tapi kita berseru kepada Tuhan. Bukan panik. Bukan kebingungan. Bukan mengeluh. Tapi berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku bersandar kepada Engkau. Artinya ketika kita berseru seperti itu, kita sedang mengizinkan Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak dan waktunya. Seperti yang dialami Asa, Tuhan yang memukul kalah 1.000.000 prajurit yang mengepung kerajaan itu. Luar biasa. Bersama Tuhan selalu ada kemenangan. Meskipun Tuhan masih mengizinkan peperangan secara rohani, tetapi kemenangan selalu ada di pihak kita, keluargaku. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam doa bersama kita. Nanti bahan doa akan ditampilkan di layar untuk kita.
kita menyanyikan pujian nomor 258 yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Yalah Bapa kami, sungguh kami bersyukur karena pada malam hari ini masih ada kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, bisa memuji Engkau, dan terutama saat ini Tuhan kami mau berdoa. Kami saat ini berdoa khusus untuk pemerintah bangsa kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran legislatif dan yudikatif yang memimpin negara kami, supaya semuanya boleh menjadi satu kesatuan, bisa saling bekerja sama, khususnya untuk membawa bangsa kami keluar dari krisis yang terjadi saat ini. Kami sudah memasuki bulan yang ke-8 ketika kami mengalami masa pandemi ini Tuhan. Kami mau terus berdoa supaya setiap kami bangsa Indonesia, setiap kami rakyat dari bangsa Indonesia ini Tuhan, supaya kami memiliki kepatuhan yang penuh terhadap pemimpin kami ketika mereka berupaya untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk membawa bangsa ini bisa lepas Tuhan dari krisis ini dan bisa memenangkan pandemi ini dengan bukti nyata bahwa ketika semuanya boleh bersatu, ketika semuanya boleh memiliki kesatuan visi dan tujuan, semuanya boleh diatasi dengan baik. Kami berdoa untuk setiap
rakyat bangsa kami yang semuanya mengalami krisis, baik itu secara sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Dalam segala bidang kehidupan, biarlah Engkau menolong kami untuk tetap bersyukur, karena Engkau Allah yang luar biasa. Sudah menolong kami melalui 7 bulan masa pandemi ini, dan kami meyakini Engkau masih akan terus memimpin kami dan membawa kami kepada titik akhir ketika pandemi ini boleh berlalu dan bangsa kami boleh mengatasinya, baik itu melalui vaksin yang akan diproduksi dan disebarluaskan supaya setiap kami boleh mendapatkan vaksin itu, namun juga ketika kami semua berupaya untuk menjaga diri melalui protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kau menolong kami semua Tuhan, dan kami sungguh bersyukur untuk semua hal yang boleh kami alami selama ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana pilkada serentak di akhir tahun ini. Engkau memberkati setiap orang yang sedang mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak di bagian-bagian provinsi, kabupaten, kota di Indonesia ini. Tuhan, Kau memberkati mereka yang sedang mempersiapkannya supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Engkau juga menolong setiap calon-calon pemimpin yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing, memberikan hikmat, memberikan ketenangan, dan tetap berharap yang terbaik yang Engkau pilih Tuhan, dan semuanya boleh menerima dengan sukacita sehingga bangsa kami tetap ada dalam keadaan tenang dan tidak menimbulkan krisis baru ketika ada masalah-masalah yang terjadi. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan UU Cipta Kerja yang masih terus menjadi diskusi sampai dengan saat ini. Biarlah Engkau memimpin setiap kami memiliki hikmat untuk bisa mempelajari dengan baik dan mencari solusi yang terbaik. Ketika semuanya dilakukan, biarlah juga setiap pihak boleh menyesuaikan diri dengan baik Tuhan. Kami tetap berdoa untuk keamanan, kami berdoa untuk ketertiban bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa, masih terus mendoakan untuk para tenaga medis dan yang terus bekerja untuk menolong para pasien, khususnya yang mengalami COVID-19. Kau menolong mereka tetap memberikan kesehatan, kerelaan hati dan ketulusan hati mereka untuk melayani, biarlah menjadi bagian kekuatan mereka, dan Kau memberkati keluarga mereka juga. Kami juga berdoa untuk pasien COVID yang masih ada yang baru. Biarlah Engkau juga memberkati supaya semuanya boleh pulih, dan biarlah kasih setiamu nyata di dalam kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Kedua Ungaran dalam setiap pergumulan kami masing-masing, dan setiap hal yang kami hadapi hari demi hari ketika kami juga harus melalui pandemi ini, krisis ini, namun kami tetap percaya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Engkau yang memberikan jalan keluar ketika kami mau menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberkati perekonomian supaya semuanya boleh tercukupkan, dan terlebih lagi Engkau memberkati dengan sukacita, karena setiap hal boleh kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami di dalam tangan kuasa kasih setiamu dan di dalam nama putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Amin.